untuk kita semua. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan topik kita saat ini adalah apakah tokoh yang bernama Yesus Kristus adalah tokoh yang real atau fiktif. Nah saudara, kalau kita ikut berita lewat YouTube, Facebook, TikTok, semuanya itu ada sebagian orang yang berkata bahwa Yesus itu adalah tokoh yang fiktif, begitu. Dan ini kita bisa temukan misalnya dalam kalangan ateis yang skeptis, ya kan? Mereka berkata bahwa Yesus itu adalah tokoh yang fiktif karena kisah hidupnya itu seperti kisah mitologi Yunani. Nah, jadi mereka berkata demikian. Maka mereka berkata bahwa contoh kelahiran Yesus Kristus itu mustahil benar, ya, karena tidak terbukti secara ilmiah. Begitulah alasan mereka berkata bahwa Yesus itu adalah tokoh yang fiktif. Dan bahkan di Indonesia sendiri, saudara, ada beberapa orang dan beberapa tokoh juga berkata bahwa Yesus itu adalah tokoh yang fiktif. Bahkan ini sempat viral di berbagai medsos begitu. Dan saat ini, saudara, kita akan belajar bersama apakah tokoh yang bernama Yesus Kristus yang adalah Tuhan orang Kristen ini adalah tokoh yang real, ya, atau fiktif. Nah saat ini kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Pak Fatih Ilaiyah. Selamat sore Pak Fatih. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya sangat baik. Jadi ini kita tahu sendiri ya, di medsos ini sedang ada suatu perdebatan tentang kepribadian Yesus Kristus. Iya, benar sekali. Dan ini perlu kita menjawabnya ya, untuk mengklarifikasi kebenarannya seperti apa, sehingga baik orang-orang non-Kristen, terlebih orang Kristen, tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis. Bagaimana kebenarannya, Pak Fatih? Ya, ini ada hal yang baik dan perlu disiarkan ya. Apakah pribadi Yesus Kristus itu benar-benar ada? Dari segi kacamata apa kita bisa lihat Yesus ada? Atau dari segi kacamata apa kita bisa bilang Yesus tidak ada? Ya. Oke. Kita lihat dulu dari segi kacamata yang berkata Yesus tidak ada, atau tadi udah dibilang ya oleh Pak Penghil Tony bahwa Yesus Kristus itu hanyalah mitos. Ya, mitos. Yang terus berkembang sekian lama ya, kayak cerita-cerita legend lah, apa yang sudah tersebar di masyarakat lah. Ya, mereka berpikir bahwa adalah baik berkata Yesus tidak ada. Sekali lagi, kenapa Yesus ditolak? Ya karena mereka sendiri tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka ingin menghilangkan kepercayaan itu dengan cara yang menolak atau dan berkata menganggap itu mitos, atau percaya mustahil lah ada pribadi yang seperti itu. Sehingga ada cerita-cerita atau pernyataan bahwa Yesus tokoh yang baik. Kalaupun dia tidak ada, ya adalah tokoh yang baik. Ada yang terima juga Yesus ada, dia tapi hanya sebatas tokoh yang baik, guru yang baik. Nah, dari kacamata yang dimauki Yesus tidak ada, itu siapa gitu kan? Misalkan sejarah modern sekarang, atau orang-orang yang tanda kutip ateis, yang menganggap tidak percaya ada Allah, atau orang-orang yang memang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang menolak Yesus Kristus, yang hanya percaya kepada apa begitu. Mereka ini biasanya hanya ikut terpengaruh dari kata-kata yang sebelumnya. Contoh, kalau kita lihat dari iman Kristen di dalam Alkitab, di dalam Matius ya pasal 28, setelah Yesus bangkit, imamnya memberikan uang untuk membuat kabar bohong bahwa dia dicuri dan sebagainya macam ya. Kita lihat bahwa dari abad-abad awal berusaha menghilangkan atau menggugurkan siapa pribadi Yesus Kristus ini. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata, apakah Yesus ada? Dari kacamata yang percaya Yesus ada, ya ini adalah fakta sejarah yang nggak bisa terbantahkan. Dari mana kita tahu? Orang-orang Yahudi itu adalah fakta yang paling jelas. Kita nggak bisa tutup mata berkata orang Yahudi sekarang itu mendengar dongeng saja. Justru itu menjadi sejarah yang paling penting di sejarah Yahudi, bahwa ada orang yang pernah mengaku dirinya Allah.
siapa Yesus, dan mereka menolaknya. Iya. Jadi orang Yahudi sendiri mengakui Yesus Kristus ada. Nah, orang yang dari kacamata orang yang menolak Yesus Kristus tidak ada, siapa? Tapi mereka yang memang bukan saksi mata. Iya. Mereka adalah orang-orang yang terpengaruh Iya. dari orang-orang sebelumnya, orang-orang yang memang nggak mau percaya Tuhan Yesus, Iya. nggak mau percaya Alkitab. Intinya mereka sudah menetapkan posisinya apa. Iya, iya. Nah, sehingga mereka terus bersikeras untuk ingin membuktikan ya bahwa oh Yesus tidak ada, tetapi sekali lagi fakta akademisnya tidak. Ya contohnya misalnya kita lihat bahwa apakah Yesus itu hanya mitos, orang yang tidak ada, apakah dia hanya cerita saja? Iya. Kita harus bisa melihat bahwa fakta akademis tidak dilihat dari, atau fakta sejarah akademis ya, tidak dilihat dari seberapa kuat mulut ke mulut itu bisa tersampaikan pesan. Iya. Oke? Kalau mulut ke mulut itu biasanya berubah. Oke? Bisa ditambah B, bisa ditambah C, bisa ditambah A, apalah gitulah. Iya. Tetapi fakta secara akademis yang tertulis, baik dari orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah, Iya. baik dari orang yang menentangnya, oke, ini di awal-awal ya, di abad awal, Iya. mengakui keberadaan pribadi Yesus ada. Ya. Bagaimana kita bisa katakan bahwa Yesus tidak ada kalau kita tidak pernah melihatnya? Orang yang punya saksi Yesus Kristus adalah murid-muridnya. Ya. Bukan hanya murid-muridnya, mereka juga yang tidak percaya Yesus Kristus menjadi saksi. Ya contohnya siapa ya? Kalau kita lihat ya, misalkan ada salah satu catatan kekaisaran Romawi, ada Tacitus. Ya. Jadi dia adalah seorang sejarah Romawi yang kredibilitasnya dapat dipercayai. Ya, dia seorang sejarawan dan dia sangat bermusuhan terhadap kekristenan. Oh. Bayangkan, dia menuliskan siapa pribadi Yesus Kristus, memberikan catatan di tulisannya, dan dia tidak percaya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau Yesus memang tidak ada, kalau dia dari kacamata orang-orang yang berpikir sedemikian, kenapa dia tulis? Kenapa dia memberikan pernyataan Yesus disalib itu dia dalam sudut pandang negatif ya? Ya. Berarti kan ada, real. Kalau kita mau mundur lagi sebelum Tacitus, tahun 70-an, Ya. Jenderal Titus menyerang Yerusalem. Loh, kenapa? Apa salah satu alasan Jenderal Titus menyerang Yerusalem? Ingat, apa yang ada di Yerusalem terjadi banyak peristiwa yang menentang kekaisaran Roma. Iya. Ada Makabeus, ada mereka yang muncul untuk membangkitkan bangsanya untuk tidak berada di bawah Roma. Iya. Dan Roma kan sangat kesal. Iya. Nah, sampai pada akhirnya Jenderal Titus diutus untuk benar-benar mengamankan Yerusalem berada di bawah kendali Romawi. Iya. Semua ini ada alasan. Kalau dalam Alkitab, salah satu pernyataan kenapa Yerusalem harus dihancurkan adalah bukan hanya ada faktor-faktor politik yang berusaha menentang Roma. Ini juga Tuhan izinkan supaya orang-orang Kristen yang waktu itu beriman kepada Yesus Kristus tidak lagi terkamiri atau percaya diri bahwa percaya Yesus juga harus jadi Yudaisme atau percaya kepada Tauratnya. Jadi kematian Yesus tidak cukup, tetapi juga Tauratnya. Nah, sehingga Tuhan mengizinkan itu hancur. Jadi kita lihat, kitalah yang menentukan kita mau percaya Yesus ada atau tidak. Kalau saya sendiri secara pribadi saya percaya Yesus ada, bukan karena saya melihat, oke? Secara fakta akademis, secara historis, itu sudah membuktikan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa saya tidak mau percaya kepada catatan fakta historis secara akademik? Ini bukan cerita maling kundang. Ini bukan cerita buto ijo. Kue yang apa? Bukan cerita seperti itu. Ini asli. Ini memberikan banyak pernyataan kepada iman seseorang. Ada orang yang mati bagi nama Yesus Kristus. Ada orang yang mati
karena mengikut Yesus. Ada orang yang ingin hidupnya dipersembahkan pada Yesus. Kenapa semua itu terjadi? Itu kan bukan sembarangan dia menyerahkan. Ya. Siapa yang mau rugi terhadap dirinya? Siapa dirinya sendiri tidak mau rugi terhadap orang yang mau dia percaya, yang dia berjuang, tidak. Ya. Dan sepanjang ya sekarang 2026. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pribadi Yesus real? Ya, jawabannya real. Baik dari fakta secara historis akademis yang dicatat oleh Tacitus, juga ada sejarawan yaitu Flavius Josephus. Iya. Dia mencatatkan siapa pribadi Yesus Kristus itu. Sangat dekat jarak waktunya sehingga layak untuk dipercaya. Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita mau percaya atau tidak? Sebenarnya bukan persoalan apakah Yesus pribadinya ada atau tidak. Yeah. Yang menjadi persoalan bagi banyak orang sebenarnya adalah mereka mau percaya Yesus itu Tuhan atau tidak. Iya, iya. Mereka mau percaya Yesus itu juru selamat atau tidak. Karena di antara pribadi-pribadi yang ada, Genghis Khan, terus siapalah itu, Yesus menyatakan sesuatu yang sangat kontroversial di dunia ini. Iya. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, inilah yang sebenarnya mereka mau tolak. Supaya tidak sampai di situ, maka mereka harus buat Yesus itu Iya. ya mitologi saja. Cerita sederhana yang dibuat oleh sekelompok orang. Iya. Ya, kemudian ada orang pintar membuat dia itu jadi lebih rohani, lebih keren, sehingga orang-orang terpengaruh terhadap cerita tersebut. Iya. Ya enggak begitu. Oke, jadi memang ini menarik ya, karena banyak orang yang berkata bahwa tokoh bernama Yesus ini fiktif. Betul. Dan kalau dipikir secara logika dan juga dicek secara historis, ini tidak masuk, ya kan? Betul. Baik Yudaism, ya toh, baik juga Kristen, Islam pun, ya kan, walaupun dari sudut pandang lain, misalnya mereka berkata Yesus itu adalah Ishak, mengakui bahwa tokoh itu ada. Betul. Begitu. Dan melalui pembahasan dan penguraian Pak Fatih ini, sekarang kita makin paham bahwa baik bukti sejarah di dalam kisah ya hidup orang Yahudi sendiri, ya, dan betul. itu dicatatkan di dalam Alkitab, maupun sekuler, tokoh-tokoh seperti tadi. Betul, dari sudut pandang sejarah Ya, sudah membuktikan. Artinya sudah membuktikan. sebenarnya bukan persoalan apakah orang itu beriman dulu. Ya, Kalau misalkan pertanyaannya atau pernyataannya adalah apakah Yesus ada atau tidak. ya, Dari sudut pandang sejarah semua mengakui. ya, Tidak ada yang bisa tidak mengakui. ya, Justru orang tidak mau mengakui, tadi saya bilang, karena dia tidak mau manjat tangga itu untuk melihat pernyataan Yesus berikutnya apa. Berarti masalahnya ini sebenarnya Pak Fatih bukan apakah Yesus ini tokoh yang real atau bukan, karena Betul. dia real begitu. Betul. Ya. Orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan Yesus itu adalah orang yang buta secara Betul. buta secara akal. Nah, seperti yang Pak Fatih tadi katakan, bahwa di sini saya bisa simpulkan mengapa seseorang, bahkan sekelompok orang seperti ateis menolak Tuhan Yesus, itu karena sentimen mereka terhadap Yesus Kristus yang adalah Allah dan juru selamat mereka. Betul. Dimana kalau mereka percaya Yesus, mereka tahu konsekuensinya bahwa mereka harus bertobat Betul. dari dosa mereka. Nah, ini yang menjadi masalah bagi sekelompok itu. Itu adalah permasalahan utamanya. Ya, sehingga mereka berkata, oh itu tidak real ya. Betul. Karena kalau mereka berusaha percaya Yesus itu ada, maka dia akan mulai melihat langkah-langkah selanjutnya siapa Yesus. Oh ya. Oke. Semakin Yesus berkata, maka semakin nyatalah dia siapa. Iya, benar. Tapi kalau semakin orang menolak dia, bahkan menolak berusaha dia tidak ada, ya bagaimana dia bisa disadarkan? Ya. Karena dia takut untuk mengenal Yesus. Ya. Makanya dia bukan hanya berusaha mengubah fakta sejarah historis yang ada, dengan mengambil bukti-bukti yang sebenarnya tidak akademis, tidak memiliki bobot, maksudnya tidak masuk ke jalur itulah, tidak masuk jalur akademis bahkan. Dan ya kebanyakan memang benar apa yang dinyatakan oleh Papa Ngil Tony, bahwa
semuanya sebenarnya ikut-ikutan saja. Terpengaruh dari kata siapa, dari tokoh besar siapa. Padahal untuk mengenal Yesus Kristus itu tidak ada keharusan untuk dari tokoh siapa saya kenal. Ya, tinggal kita berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan, siapa tuh Yesus Kristus? Bolehlah kita mengenalnya pelan-pelan. Boleh kita mencarinya. Oh, ada orang yang Tuhan kirim, ada orang yang Tuhan sediakan, ada informasi-informasi tentang Yesus Kristus. Ya, kita makin tahu. Ingat, kalau kita mau cari Tuhan Yesus, kita real atau tidak, jangan carinya kepada orang yang berkacamata tidak percaya adanya Tuhan Yesus. Loh, gimana bisa dapat jawabannya? Carilah orang yang percaya. Nanti kita akan bisa lihat kenapa orang yang tidak percaya Yesus ada itu mengklaim demikian bahwa Yesus tidak ada. Lalu membuat keindahan mitologisasi, lalu membuat cerita-cerita itu seperti ya cerita yang menarik. Ya, sehingga orang terperangkap di situ. Sekali lagi, tadi sudah dibilang sentimen. Oke, jadi ini menarik ya. Semoga kebenaran ini ya menggali rasa ingin tahu Anda untuk mencari kebenaran. Benar. Dan sekarang sudah terbukti bahwa Yesus itu tokoh yang real ya. Mulai dari zaman bahkan Israel sendiri, ya, rasul-rasul juga, jemaat mula-mula, tokoh-tokoh gereja, bahkan para akademisi sekuler mengakui keberadaan Yesus Kristus. Betul, banyak sekali akademisi sekuler yang mengakui itu. Ya, banyak buktinya kan kita punya waktu. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak, silakan bergabung di channel kami. Nah, Pak Fatih, ini saya mau bertanya sekaligus kesimpulan bagi kita sore hari ini. Jadi, siapakah Yesus Kristus? Kalau Yesus itu ada, siapakah Yesus Kristus bagi seseorang? Silakan Pak Fatih. Oke. Saya berikan 3 saja. Ya, sebenarnya banyak apa yang diceritakan kita. 3 saja. Bahwa siapakah Yesus Kristus? Untuk semua orang, saya tidak bilang hanya untuk orang Kristen. Untuk semua orang. Karena saya bisa salah juga di hadapan Tuhan. Kalau saya bilang hanya untuk Kristen saja. Untuk semua orang, siapapun Anda. Apakah Anda adalah orang paling baik, orang yang paling bermoral, atau orang yang paling mencintai kebaikan? Yesus adalah untuk semua orang. Untuk siapa saja, dia tidak mengkhususkan dirinya untuk kelompok tertentu. Karena itu adalah tujuan utama dia untuk semua orang. Nah, yang kedua, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Allah. Kenapa Yesus adalah Allah? Saya nggak bisa menjadikan dia Allah ya. Sekali lagi ketika saya mulai ngomong ini, saya tidak bisa menjadikan dia Yesus sebagai Allah. Justru dia memang adalah Allah. Sayalah yang mengakui dia. Saya nggak bisa jadikan dia Allah. Kalau saya yang menjadikan dia, berdasarkan ini bukti valid. Betul. Kalau saya yang jadikan dia Allah, berarti saya lebih besar. Sepertinya saya Allah. Yang benar adalah Yesus adalah Allah. Dialah yang membuat saya mengakui Allah. Dari mana kita bisa tahu? Pekerjaan-pekerjaannya, kekuasaan-kekuasaannya yang terlihat dicatat dalam Alkitab. Dan yang ketiga, Yesus bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi untuk semua orang. Dan Yesus adalah yang ketiga. Yesus akan datang kembali. Dia bilang, dia akan datang kembali sebagai Raja. Sekarang ingat waktu dia datang, dan kemudian dia mati, dia bangkit. Dia berkata kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Jangan gelisah hatimu, sabar saja. Aku menyediakan tempatmu di rumah Bapakku. Yang penting kamu waspada, kamu bersiap-siap supaya kalau aku datang, kamu terdapat di iman. Nah, jadi orang yang belum percaya pada Yesus nanti akan lihat ketika dia kedatangannya. Nah, Anda mau lihat dia jadi hakim untuk menghakimi dosa, atau Anda mau lihat dia datang, Anda diangkat, diselamatkan, menerima kekekalan itu dari Yesus. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Fatih. Jadi ini menarik sekali ya, bahwa Kristus adalah tokoh yang real. Dan siapakah dia bagi Anda? Ya, bagi saya, bagi Pak Fatih, bagi semua orang Kristen, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Dan kapanpun seseorang mati di dalam iman kepada Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Tetapi bagi Anda yang belum menerima dia, ya, engkau sedang dalam kondisi terancam.
Jadi selagi ada waktu, pelajarilah kebenaran, ujilah kebenaran, Ya. telusuri siapakah Yesus bagi Anda, dan moga-moga Anda diselamatkan. Amin. Amin. Baik, sekian perjumpaan kita sore hari ini, dan kami ucapkan salam Maranatha. Maranatha.